Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meresmikan 1.194 titik kampung internet yang tersebar di 5 provinsi. Peresmian serentak dipusatkan di Desa Keramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan kampung internet bertujuan untuk mengoptimalkan realisasi fixed broadband yang targetnya hingga 2029 sebesar 50%. Adapun 5 provinsi yang menerima manfaat dari kampung internet yakni Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Seluruhnya tersebar di 20 desa dengan jumlah 1.194 titik kampung internet. Dalam mengejar target kita untuk fixed broadband sesuai RPJMN yaitu 50%. Saat ini kita 21%, jadi kita perlu melakukan percepatan giat untuk menaikkan 50% itu di tahun 2029, dimulai dari langkah yang kita lakukan hari ini ditargetkan sebagian besar kepada pelaku UMKM untuk membantu UMKM bisa go digital dan juga memiliki akses. Harus membangun hingga pelosok desa, namanya pun kampung internet, jadi memang targetnya adalah desa-desa dan memperluas jaringan fixed broadband hingga ke pedesaan. Manfaat kampung internet sudah mulai dirasakan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah. Nurjana, salah satu warga Desa Keramat Gajah, mengaku sangat senang dengan adanya program kampung internet yang memudahkan proses pemasaran produk UMKM miliknya. Kalau dulu sebelum ada internet, kita masih jualan secara offline. Setelah masuknya internet gratis di desa kami, menurut saya bisa dikenal masyarakat luas dan sampai keluar provinsi. Dan sampai sekarang jual online dan offline-nya lancar terus, alhamdulillah. Bantuan akses internet melalui kampung internet diberikan selama 12 bulan dengan harapan menjadi pendorong awal bagi desa dan pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital secara berkelanjutan. Melalui peluncuran kampung internet, Menteri Komdiji Mutia Hafid mengajak seluruh masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas ini dengan baik dan bijak. Tim Liputan Kompas TV. Ya, untuk membahas seberapa besar peran Komdigi dalam capaian profil internet di Indonesia sepanjang tahun 2025 dan prediksinya di tahun depan, saat ini kita sudah bergabung dengan Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, Arif Angga. Selamat malam, Mas Mbak Ilona. Arif. Oke, tadi berita baik dari Komdigi 5 provinsi artinya adalah ingin memeratakan internet. Pun dari data APJI saya lihat pengguna penetrasi internet itu di tahun ini 80,66%, ini naik dibandingkan tahun lalu. Tapi sayangnya kalau dia lebih dalam lagi terdapat ketimpangan antar wilayah dalam penetrasi internet. Nah, data ini sudah dapat memuaskan kita atau sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita koreksi? Oke, sebelumnya tentunya kita perlu mengapresiasi juga langkah Bu Menteri seperti yang berita tadi bagaimana beliau menginisiasi untuk menyediakan kampung internet ya, di 1.194 lokasi di 5 provinsi. Tentu langkah ini perlu kita apresiasi juga, langkah dari Bu Menteri dan Komdiji untuk mendorong pemerataan akses internet Indonesia. Seperti hasil survei APJI 2025, betul hari ini pengguna internet Indonesia adalah sekitar 80,6% dari masyarakat Indonesia. Dan itu cukup besar untuk wilayah Indonesia yang dimana belum semua infrastruktur internet itu beredar ya. Jumlah ini meningkat sekitar 1% sih. Kalau dari tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi 78%. Tapi kalau dibilang 5 tahun terakhir, sebenarnya ini meningkat sangat signifikan. Apalagi didorong oleh era pandemi COVID-19, di mana kalau saya kalkulasi peningkatannya itu sebelumnya itu masih di angka 70 kecil ya, sekarang udah 80%. Jadi sebenarnya dalam 5 tahun terakhir ini lebih dari 10% peningkatan dari pengguna internet Indonesia. Tapi balik lagi, memang kalau dibilang ketimpangan ini belum merata seluruhnya. Tetap Jawa menjadi peringkat nomor 1 pengguna internet Indonesia, lebih dari 60% pengguna internet di Pulau Jawa.
lanjut Sumatera, Kalimantan, dan juga sisanya ada di wilayah timur Indonesia. Ini tentunya masih menjadi PR kita bersama, karena kalau di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan penetrasi pengguna sudah lebih dari 90% semuanya, tapi untuk di wilayah timur masih ada beberapa wilayah, terutama di Papua, masih di bawah 70%. Ini memang menjadi satu hal yang tentunya ke depan perlu kita dorong bersama, bukan hanya dari kita para penyelenggara jasa internet, tapi juga dengan Komdigi kita terus berdiskusi dan berkolaborasi bagaimana ke depan kita program-program untuk memeratakan akses internet di seluruh Indonesia. Dengan fakta yang ada, kadang kan kita memang sangat membanggakan. Misalnya dari data di Asia Tenggara, Indonesia itu penetrasi internetnya tertinggi gitu. Patut dibanggakan, tapi dengan fakta kalau kita lebih dalam lagi seperti tadi disampaikan oleh Mas Arief, masih banyak PR yang harus kita lakukan. Lantas apa strategi kolaboratif antara pelaku industri dan pemerintah, mungkin khususnya Komdigi, mempercepat pemerataan akses digital, jadi semua masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat ketika berkenalan atau mungkin menggunakan lebih produktif digital, ruang digital? Jadi ada dua hal sih sebenarnya. Pertama, bagaimana penetrasi nomor satu. Saya juga tentunya melihat Komdigi juga memikirkan tentunya hal itu. Seperti kita tahu bersama, belum lama ini Komdigi juga mengeluarkan frekuensi baru 1,4 GHz yang memang tujuannya setahu saya untuk mendorong peningkatan penetrasi internet, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Dan juga itu juga hal yang baik karena memang menyediakan harga yang relatif affordable untuk masyarakat ke depannya di bawah 150.000 yang saya bagi seperti itu. Tentu ini perlu kita apresiasi bagaimana berarti selama ini juga Komdigi memikirkan bagaimana mendorong pemerataan akses di Indonesia ya. Nah, balik lagi. Sekarang jumlah ISP di Indonesia cukup banyak, Mbak Ilona. Per hari ini ada sekitar anggota ABJI ada sekitar 1.380 lebih. Mungkin hari ini 1.400 ya, sekitar itu ya kurang lebih penyelenggara jasa internet di Indonesia. Tapi memang ada satu kendala yang masih perlu kita pikirkan. Walaupun ada hampir 1.400, tapi internet Indonesia ini belum merata sampai ke pelosok-pelosok. Karena mereka ini memang masih banyak beroperasi di kota-kota besar saja. Memang ada yang kota-kota kecil sudah ada ya akhir-akhir ini, tapi memang belum menyeluruh, belum merata. Ini yang memang lagi kita pikirkan bersama, bagaimana langkah ke depan kita membuat roadmap bersama, tentunya antara para pelaku industri dan juga Komdigi, bagaimana ke depan kalau bisa, tadi Bu Menteri sampaikan 2029, penetrasi fixed broadband lebih dari 50%. Karena per hari ini setahu kami, data yang kami himpun, penetrasi fixed broadband di Indonesia masih di bawah 20%. Sekitar 18, anggaplah 18-20%. Ini masih jauh di batas rata-rata negara-negara di kawasan maupun di beberapa dunia lain ya. Jadi ini yang memang kita dorong. Memang kalau dibilang pengguna internet banyak. Hampir seluruhnya. Tapi kebanyakan masih melalui mobile broadband. Karena kalau kita lihat indikator kemajuan sebuah bangsa kan ada dua. Satu, infrastruktur digital, kedua pendidikan. Nah, ini juga nyambung. Dua hal ini masih jadi PR kita bersama. Ini jadi PR bersama tentunya. Tadi infrastruktur digital, kita harus benar-benar kuat. Bagaimana ke depan fixed broadband ini harus terus didorong. Kalau tadi target pemerintah 50%, saya tentunya akan terus mendorong. Dan menyambut baik ya, bagaimana bisa mendorong terus sampai 50%. Tapi PR-nya masih panjang untuk ke arah sana. Kedua, tadi pengguna yang produktif, yaitu pendidikan. Jangan sampai kita bisa menyediakan internet yang handal, tapi pemakainya belum siap dan tidak bisa memanfaatkan secara produktif buat ke depannya. Jadi upaya kolaboratif apa yang harus kita lakukan? Gini, yang namanya bisnis selalu pengennya untung. Roadmap seperti apa yang harus dibangun? Karena memang sekarang yang lagi heboh juga tuh Mas Arief, untuk rata-rata biaya internet dibilang menjadi salah satu yang termahal. Sementara kecepatan internetnya itu masih yang dianggap yang paling rendah juga. Lantas apa yang bisa dilakukan? Nanti dijawab Mas Arief. Kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kembali ke pertanyaan tadi, Mas Arief, di tengah fakta belum semua wilayah Indonesia menikmati akses internet, dan di tengah fakta pula bahwa biaya internet masih mahal, termasuk yang paling mahal di dunia, kemudian tapi kecepatan internetnya termasuk yang paling rendah di dunia. Jadi roadmap seperti apa yang dibutuhkan, baik regulator dan kerjasama dengan industri? Ya, akhir-akhir ini kita banyak diskusi dengan Kementerian Komdigi, terutama dalam hal moratorium. Kita sadar
kok penyelenggaranya banyak banget, Iya. tapi kok kualitasnya katanya nomor 9 dari 10 negara di ASEAN. Iya, kenapa kira-kira? Karena kan sebenarnya dari data Jadi, juga kita lihat orang itu konsumtif loh dalam menggunakan Memang internet ada beberapa berjam-jam. hal. Pertama, Indonesia ini kan luas banget. Hmm. Infrastruktur digital kita terutama di wilayah timur ini masih kurang, terutama kabel laut dan lain-lainnya. Ya. Kedua, kalau untuk di wilayah yang padat, Hmm. banyak banget pemainnya. Di Jawa sendiri kita mungkin data sekitar hampir 900 pemain. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya persaingan sangat ketat sebenarnya, Hmm. Mbak Ilona. Ini yang membuat akhirnya kompetisi semakin tight di lapangan. Nah, Ya. akhirnya margin semakin tipis juga. Oleh karena itu persaingan jadi kurang sehat menurut saya ke Oke. depannya. Ini yang khawatirnya apa? Kalau dibiarkan berlarut-larut, tidak diatur dan diperbaiki juga ekosistemnya. Khawatir saya para pemain ISP ini tidak bisa alih teknologi dengan cepat. Balik lagi sekarang butuh speed yang lebih cepat Iya. dengan era AI dan lain-lainnya ya. Iya. Nah, kalau penyelenggara kita tidak punya kelebihan capex lagi untuk alih teknologi terbaru, bagaimana kita Indonesia makin cepat Jadi lagi ke solusinya depannya. apa nih kira-kira? Kemarin Abji sendiri mendorong ke Komdigi, kita diskusi banyak hal bagaimana kita mendorong perapihan dari industri, terutama moratorium dari izin ISP sendiri. Oke. Dan ini ke depan memang yang jadi kita dorong agar industrinya rapi dulu. Kedua, kita tentunya tadi kita pengen adanya insentif dari pemerintah. Tapi untuk apa? Balik lagi, kita tahu masih banyak wilayah-wilayah tadi kan yang masih belum terjadi. Sebenarnya saya tahu sebagai pengusaha pasti maunya untung, tapi kita juga pengen punya sumbangsi buat negara kan ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kita pengen ada subsidi silang. Ketika ada insentif dari pemerintah, insentif kita gunakan untuk membangun tadi area 3T, area-area yang tadi yang masih di pedesaan, di kampung, di mana lah. Akhirnya para pemain ini punya dana lebih juga untuk disumbangkan ke wilayah-wilayah yang belum Kalau tercapai kerjasama tersebut, artinya tahun depan penetrasi internet bisa berkembang lebih pesat? Ya tadi, kalau targetnya Bu Menteri 50% fixed broadband, dan bahkan kalau menurut saya harus di atas 90% penetrasi internet di Indonesia, ya harusnya tercapai. Iya. Ini kan butuh kolaborasi dua belah pihak ya, bukan hanya pemerintah, tapi juga pihak-pihak pelaku industri sendiri. Ada sama-sama untung lah antara kita punya kepentingan untuk memeratakan akses internet. Betul. Dari pihak Kita pelaku juga usaha juga maunya untung begitu. Ada sosialnya juga Iya kan. benar. Saya tuh punya topik yang lain, Mas. Iya. Di tengah meningkatnya penetrasi internet, tetapi literasi internet tampaknya tidak setara. Yes. Nah, artinya terjadilah ruang digital yang kurang sehat maupun kurang produktif. Iya. Jadi kita lihat juga dari data Abji sendiri bahwa rata-rata orang yang menggunakan internet lebih banyak bermain media sosial, bukan sesuatu yang produktif. Benar. Gimana kita menciptakan ruang yang produktif? Memang kalau kita lihat indeks literasi digital Indonesia masih sekitar 3,50%, kategori sedang dari indeks 5. Dan memang betul, kalau dari Abji, nomor 1 sosial media, nomor 2 Scrolling. nomor 2 itu video ya, video live apa ya, live streaming lah video. Nomor 3 itu e-commerce dan lain-lainnya. Masih sebenarnya nomor dan sisanya masih hal-hal yang jujur games dan lain-lainnya, bukan hal-hal yang sifatnya mungkin produktif. Jadi saya bilang tadi kan infrastruktur digital, kedua adalah pendidikan. Ya. Ini kata kuncinya, karena infrastruktur digital tanpa pendidikan juga percuma. Ya. Pendidikan nggak ada infrastrukturnya juga ketinggalan. Jadi emang ini dua hal yang memang perlu dielaborasi ke depan. Saya rasa ini udah bukan hanya antara penyelenggara dan Komdigi, tapi juga bisa dengan kementerian, mungkin kementerian UMKM, koperasi ataupun pendidikan. Ini perlu dielaborasi lebih lanjut sehingga dua pilar benar-benar ini bisa didorong secara bersamaan ya, antara infrastruktur digitalnya dan juga pendidikan ke literasi ke masyarakat. Iya, ngomong-ngomong tadi karena sudah singgung soal UMKM, kita kan pengen di ruang digital ini juga digital ekonomi kita juga sering banget dibangga-banggakan oleh pemerintah, potensinya besar, potensinya. Yes. Tetapi apakah semua yang merasakan? Nah itu yang jadi PR besar gitu. Bagaimana kira-kira kita bisa melakukan transformasi digital sehingga itu dia tadi ekonomi digital kita itu berkembang dan dinikmati oleh semua orang, tidak hanya yang tadi ya yang punya akses di Jawa tapi juga luar Jawa. Ya memang tadi balik lagi ya. Memang ini yang tantangan, jadi potensinya besar bagaimana mereka bisa ikut menggunakan dan merasakan manfaat teknologi yang ada. Ini yang memang kita sedang diskusikan sekarang gini Mbak, guru-guru itu yang bagus-bagus atau teacher atau pengajar itu dari kota-kota besar semua. Mereka kalau dikirim ke daerah yang terpencil agak sulit sekali. Jadi saya rasa memang e-learning ini jadi satu something yang memang ke depannya. Kemarin kita juga udah beberapa kali coba melakukan satu prototipe juga bagaimana contoh gurunya di kota besar, siswanya atau itunya di kota kecil. Nah, tapi butuh support dari infrastruktur digital sendiri. Sehingga tadi
guru yang berkualitas ini bisa live streaming atau ngajar di memberikan kota-kota kecil atau yang kota terpencil. Ataupun pelatihan bukan hanya pendidikan ya, dan UMKM dan lain-lainnya. Nah, ini yang memang kita lagi pikirkan ke depan seperti itu. Itu kita harapkan ke depan. Satu sisi memang masih harus kita apresiasi penetrasi internet terus meningkat. Pemerintah melalui Komdigi juga menyatakan apa komitmennya ya untuk memeratakan orang yang menikmati internet. Dan lagi harapan kita bersama kalau nanti semua merata, ya ekonomi digitalnya juga tumbuh, semua merasakan. Karena Mas ternyata dari gross merchandise value tertinggi di kawasan Asia Tenggara itu belum merata infrastrukturnya, apalagi kalau merata. Itu dia diskusi kita hari ini. Terima kasih Mas Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Yang terbaik untuk ekosistem digital Indonesia. Pastinya. Saudara